Ini teman-teman, lebatnya gila, luar biasa. Lebatnya Masya Allah. Ini setiap orang yang lewat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabatku, sahabat petani cengkeh di seluruh Nusantara. Bagaimana kabarnya? Baik-baik, alhamdulillah, barakallahu fikum. Ini sampai saya nggak mau ketinggalan lihat perkembangan cengkeh yang super lebatnya, telur-telur. Sampai saya bela-belain bawa handset ini. Rasanya kalau sudah di kebun melihat tanaman cengkeh itu enggan banget pulang. Jadi rasanya pingin tidur di kebun. Berangkat pagi, pulang sore, pulang pas menjelang buka, karena melihat tanaman cengkehnya yang super duper lebat, yang alhamdulillah luar biasa banget, berkah barokah. Untuk tahun ini cengkeh-cengkeh saya alhamdulillah berbuahnya bisa dibilang 3 kali lipat dari yang tahun-tahun yang kemarin, telur-telur. Ini setiap waktu, setiap saat saya selalu update untuk melihat perkembangan cengkehnya, yang bunganya alhamdulillah luar biasa banget, saudara-saudaraku, teman-temanku, sahabat-sahabatku, salam satu tangga. Berkah barokah yang melimpah, alhamdulillah, barakallah. Ini sangat luar biasa banget, dan ini aku rasa semua petani cengkeh menginginkan hal yang sama. Berbuahnya lebat, kemudian batangnya sehat, hijau seperti ini, luar biasa banget. Lihat yang ini, luar biasanya, ndak tanggung-tanggung. Ini baru satu lidi teman-teman, tapi sudah membuat kesengsem setiap orang yang melihat. Wah, luar biasa banget buahnya. Setiap orang lewat di samping sini, ini kan jalanan menuju ke perkebunan ya teman-teman. Jadi setiap orang melihat di sini, begitu melihat cengkeh ini selalu mengatakan wow, luar biasa banget. Sampai segini luar biasanya. Mereka bilang punya aku nggak seperti ini loh. Kenapa ini buahnya juga gila-gilaan seperti ini? Kemudian tanya-tanya pupuknya, dan saya beritahu pupuknya, dan ada rahasia-rahasia lain. Luar biasa. Dan alhamdulillah berkah barokah untuk tahun ini berkelimpahan, bunganya berkelimpahan, rezekinya berkelimpahan, alhamdulillah. Dan ini sangat-sangat, pokoknya senang teman-teman. Kita kalau sudah di kebun ini, kita mutar-mutar, kita mau sentuh-sentuh, kita sapa-sapa tanaman cengkehnya, kita sapa-sapa seperti orang gila. Itu yang saya lakukan teman-teman. Jadi setiap satu pohon ini saya sapa-sapa, saya ajak ngobrol teman-teman. Tanaman ini kan makhluk hidup teman-teman. Makhluk hidup, ada manusia, ada hewan, ada tanaman. Dia ini makhluk hidup yang bisa diajak bicara teman-teman. Serius, ini yang pernah dan saya lakukan seperti memang orang gila teman-teman. Jadi tanaman cengkeh kita ini kita ajak bicara, kita ajak ngobrol seperti layaknya manusia. Serius nih teman-teman. Tapi hasilnya, caranya gila, hasilnya lebih gila lagi. Untuk tahun ini keberkahannya itu berbuah sepertinya 3 kali lipat dari tahun yang kemarin. Dan ini semuanya pohon rata-rata seperti ini teman-teman. Sampai orang setiap lewat lalu lalang di sini itu begitu melihat cengkeh ini selalu tertegun, luar biasa banget.
Jadi ini yang saya lakukan ya teman-teman. Jadi teman-teman silahkan dilakukan ya. Kalau mau cara seperti ini, caranya seperti orang gila, kita ngajak ngomong pohon cengkehnya, tapi hasilnya lebih gila lagi. Lebatnya gila, luar biasa banget. Dan ini yang kalau teman-teman mau mencontoh ya, selain kita memberikan pupuk, kita juga afirmasi itu berkata-kata yang baik untuk tujuan hari depan ini. Jadi afirmasi kata-kata yang baik akan masuk di otak, dan di otak akan direspon ke alam bawah sadar, dan di alam bawah sadar inilah akan diproses oleh semesta alam. Siapa semesta alam? Allah atau Tuhan yang menciptakan apa yang ada di dunia ini. Apa yang kita mau, apa yang kita hajatkan, apa yang kita ucapkan, respon dari alam bawah sadar, itulah yang terjadi. Maka teman-teman kalau berbicara hati-hati, jangan pernah berkata yang jelek, yang buruk. Kalau berkata yang jelek, berkata yang buruk, maka otak akan merespon, dan di sini akan terjadi fase alam bawah sadar, dan alam bawah sadar akan mengirimkan sinyal ke semesta alam, dan yang terjadi itu. Jadi mendingan kita berkata-kata yang baik, berkata-kata yang indah, berkata-kata yang memberi semangat, supaya yang terjadi di depan itu nanti seperti yang kita ucapkan. Dan ini pengalaman saya teman-teman. Jadi saya setiap di kebun ini saya gunakan pertama kali saja, yaitu saya ngobrol-ngobrol dengan pohon cengkeh ini. Terutama kemarin yang saya ajak ngobrol itu pohon cengkeh yang bunganya itu kurang seberapa lebat, itu yang saya dulukan. Jadi saya bilang begini kemarin, halo sahabat-sahabatku, assalamualaikum. Sahabatku cengkeh, alhamdulillah kamu dalam keadaan sehat, kamu dalam keadaan subur, dan saat ini kamu juga sedang berbuah. Bisa saya minta tolong sama kamu, yang buah kamu menjadi lebat 3 kali lipat dari yang kemarin ya. Saya minta tolong berbuahlah untuk tahun ini, mulai hari ini dan seterusnya, berbuah yang lebat sekali, berbuahlah 3 kali lebat dari yang ini. Jadi supaya nanti aku bisa memberikan pupuk makanan kesukaanmu yang lebih bagus. Memang saat ini teman-teman saya menggunakan pupuk Herbapam, dan hasilnya teman-teman luar biasa. Wah, aku sendiri kemarin tuh tidak menyangkal teman-teman kalau hasilnya membuat kagum orang. Tiap jalan orang tuh kagum lihat, Masya Allah, buahnya sampai sebegitunya cengkehnya. Itu yang saya lakukan. Dan ini kemarin saya lakukan untuk pertama kali. Setiap satu pohon itu saya ampiri teman-teman. Saya ampiri saja, ngobrol layaknya manusia. Cengkeh ini juga merespon, mendengar apa yang kita katakan, apa yang kita tanyakan, yang kita ajak bicara. Cengkeh ini mendengar teman-teman. Cengkeh ini merespon. Cuman kita manusia biasa tidak mendengar respon dari cengkeh ini. Tapi kalau orang-orang yang indigo, dia mengerti, merespon, tahu cara merespon jawaban dari cengkeh ini. Yang kemarin ada diterjemahkan, dia berkira oke sahabatku, siap. Setiap kita meminta, misalnya kita, teman-teman sahabatku cengkeh, saya minta ya untuk tahun ini kamu berbuah 3 kali lipat. Apa yang dijawab pohon cengkeh ini menurut para indigo? Oke sahabatku siap. Oke sahabatku siap. Jadi kita ini dianggap sahabat. Memang kita bersahabat, kita harus bersahabat teman-teman. Seriusin teman-teman, saya nggak bohong. Kalau teman-teman mau coba ya, mau coba, kalau saya nggak berani memang coba. Teman-teman cengkehnya, ambil satu pohon cengkeh itu,
kamu maki-maki cengkehnya, kamu maki-maki, kamu marahi cengkehnya, pokoknya kamu maki-maki dengan kata-kata yang jelek, kata-kata yang kotor, mati cengkeh itu teman-teman. Cengkeh itu stres, dia mendengar kok. Ini apa yang kita baca, apa yang kita omongkan, dia tuh merespon. Apa yang kita omeli, mereka merespon. Jadi hati-hati dengan omongan kita. Kalau kita mau cengkehnya berbuah super lebatnya, selain kita sudah empuknya, kita harus baik-baik dulu. Kita harus baik-baikin, kita harus berteman, kita harus bicara yang baik. Kita ajak bicara seolah-olah ini manusia. Memang ini bisa menjawab, bisa membalas, hanya kita yang tidak mendengarnya teman-teman, yakin. Dan itu yang saya lakukan. Ini hanya satu kali saja, setiap pohon saya sapa seperti itu. Kemudian untuk yang berikut-berikutnya, setiap saya di kebun, saya hanya menyapa-nyapa saja. Halo, assalamualaikum, 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 assalamualaikum. Ini saja yang saya lakukan. Setelah tahap pertama, saya itu ajak ngobrol, dan yang keduanya dan seterusnya. Setiap ke kebun, setiap melewati tanaman cengkeh ini, semuanya saya sapa-sapa, saya sentuh-sentuh. Halo, assalamualaikum sahabatku, assalamualaikum. Ternyata teman-teman, luar biasa bunganya, masya Allah, benar-benar dia memberikan bunganya itu 3 kali lipat dari yang kemarin loh. Saya nggak bohong ini, demi Allah, luar biasa banget. Lihat ini bunganya, ini sampai ke atas ini teman-teman, sampai ke atas sana. Ini mutar keliling ini, semuanya begini. Yang baru kelihatan selidi-lidi saja itu sudah segini indahnya, sudah cantiknya. Ini nanti kalau sudah besar-besar, sudah siap panen itu, wow, luar biasa banget. Nanti saya buat video lagi teman-teman. Jadi teman-teman silahkan baik-baik ya sama tanamannya ya. Jadi kita sering-sering kita ajak ngobrol, apalagi tanaman cengkehnya yang kemarin berbuahnya nggak seberapa bagus, sering-sering ajak ngobrol, sering-sering disapa waktu kita di kebun, dan hasilnya sangat luar biasa. Saya ini sudah membuktikannya, dan semua pohon cengkehku yang saya sapa, saya pakai afirmasi seperti ini, itu sangat luar biasa. Semuanya berbuahnya super lebat semuanya teman-teman. Jadi saya nggak bohong, inilah rahasia kita mengajak ngomong pada makhluk hidup. Walaupun tanaman cengkeh ini kan kita kan tidak mendengar apa yang mereka sambutkan, apa yang mereka jawabkan, tapi mereka mendengar apa yang kita katakan dan dia meresponnya. Kalau kita punya mata hati atau indigo, kita tahu kok jawaban mereka. Ada temanku kemarin yang dia bilang, ketika saya mengatakan, ketika dia ngomong baik-baik sama pohon cengkehnya langsung merespon, baik, siap sahabatku, katanya begitu. Sampai satu nangis teman-teman, serius ini, sampai satu bertetesan air mata, karena saya tidak mendengar sendiri, temanku yang indigo yang mendengarnya. Begitu saya selesai ngomong dan dia bilang, oke, siap sahabatku. Dan ternyata luar biasa. Ini lebatnya, setiap pohon cengkehku lebatnya, wow. Ini saja teman-teman yang bisa saya berikan. Jadi teman-teman, mulai saat ini setelah nonton video ini, ayo kita berbicara, sering ajak ngobrol tanaman cengkeh kita. Kita sering-sering ketika kita masuk kebun, kita sapa-sapa. Assalamualaikum sahabatku. Kita sapa-sapa saja kalau sudah kita pernah ajak ngobrol ya. Tanaman ini teman-teman, kalau kita perhatikan, dia juga akan memperhatikan kita. Jadi mari kita ngomong yang baik-baik sama tanaman ini. Jangan sampai ngomong yang menyakiti pohon cengkeh ini. Mereka juga meresponnya. Oke teman-teman, sampai di situ saja. Monggo silakan teman-teman yang ingin mempraktikannya dengan metode ini. Caranya gila,
hasilnya jauh lebih gila lagi, lebatnya pun lebih gila lagi. Ini teman-teman, lebatnya gila, luar biasa lebatnya, Masya Allah.